akan membahas seputar sejarah organisasi keluarga mahasiswa Ciamis. Untuk itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalin, nama saya Afifah Nurania, dan di sini kita akan menjelajahi seputar sejarah organisasi keluarga mahasiswa Ciamis. Tapi tentu saja saya ditemani oleh sosok yang luar biasa dan merupakan tokoh penting dalam organisasi ini. Kita sambut, ini dia Kang Nizar. Halo Kang Nizar. Halo. Gimana nih Kang kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu baik. Terlihat sih dari wajahnya yang Pas gimana baik kabarnya? Alhamdulillah baik Kang. Pas sibuk apa? Kali ini saya sendiri sibuk organisasi sama kuliah sih Kang. Oh iya, gitu. siap. Mantap. Ya, kalau boleh tahu sekarang Akang ini kesibukannya ngapain aja sih Kang? Ya sibuk beresin kuliah, beresin skripsi. Kalau boleh tahu emang Akang sekarang semester berapa? Oh, masa nggak tahu? Sudah tahu dong semuanya. Semester. Tapi harus dijawab ini karena formalitas mungkin ya podcast. Oke, siapa tuh? Semester 10 sekarang. 10? Iya, supaya tahu kan ini semuanya di sana kan. Masya Allah ya. Betah sekali di kuliahnya. Enggak betah. Enggak betah. Cepat selesai ya Kang, semoga iya, dipermudah skripsinya. Iya. Mohon doanya ya teman-teman, Ya. biar Amin, cepat amin, selesai, amin. biar cepat lulus. Nanti lagi jangan nanyain semester kayak gitu ya. Iya. Siap Kang. Nggak boleh lah. Sensitif itu. Iya, boleh. Oke nih Kang, mengenai sejarah berdirinya organisasi ini, kalau boleh tahu gimana sih Kang sejarah awal berdirinya organisasi ini dan apa sih tujuannya gitu didirikannya organisasi ini? Sejarah awal ya, berarti kita tarik mundur ke terbentuknya KMC Galuh Taruna Bandung. Iya. Jadi terbentuknya KMC Galuh Taruna Bandung itu pada tanggal 4 Desember 1979. Ya, semuanya pasti udah tahu lah, kan udah pernah Riung Galuh. Iya, betul. Kayaknya di materi sejarah KMC, sejarah Ciamis itu kan ada. Itu. Terbentuk tahun 4 Desember 1979. Iya. Waktu itu salah satu tokoh pendirinya, saya ingat semua karena banyak ya. Salah satu tokohnya itu Kang Mai Sumarna. Itu beliau kemudian yang menjadi ketua pertama KMC Galuh Taruna Bandung. Lalu ada Kang Idris salah satunya juga, yang kemudian mendapat restu dari para sesepuh. Salah satunya mungkin semuanya udah pada tahu, Profesor Dr. Endang Sutari. Nah, beliau waktu itu yang menyetujui berdirinya KMC Galuh Taruna Bandung. Kalau Hijriahnya berarti 8 Zulhijjah 1400 Hijriah, iya. Nah, jadi udah 45 tahun berarti kalau dihitung dari 1979. Mau 46 nanti Desember berarti. Berarti nanti Desember 46. Kalau tujuan didirikannya ya tentunya pertama KMC Galuh Taruna Bandung tentu terbentuk murni karena keresahan mahasiswa di perantauan yang ingin mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahmi. Lalu juga kita ingin ikut berpartisipasi juga dalam pembangunan di Kabupaten Ciamis untuk jenjang kedepannya. Dan juga ingin ikut turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa karena di dalamnya banyak program dari KMC Galuh Taruna Bandung ya. Berarti udah cukup lama tuh Kang ya berdirinya organisasi KMC ini. Dan kalau boleh tahu kan ini Ciamis nih, pasti ada kontribusinya gitu ke Ciamisnya. Apa sih Kang kontribusi yang udah diberikan dari mahasiswa ini ke Ciamis? Nah itu berarti kan ke program, berarti kan itu berarti berbicara program mungkin ya. Kalau untuk komisariat ya, karena juga semuanya berawal dari menjadi pengurus komisariat ya. Kalau komisariat kan tentu berfokus pada perawatan internal, bisa kita katakan seperti itulah. Kalau di pengurus pusat KMC Galuh Taruna Bandung, Galuh Taruna itu mempunyai 2 fokus program sebetulnya. Apa? Yang pertama itu kita di bidang pendidikan udah pastilah, itu udah tentu gitu. Kita tiap tahun kan mengadakan Galuh Gustu School yang kemudian
diselenggarakan oleh komisariat masing-masing. Kalau tidak salah tahun kemarin pas periode saya kita berhasil mencapai mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu sekitar 34 sekolah mungkin ya, dari mulai SMA, SMK sama MAN juga banyak lah, baik negeri maupun swasta gitu. Galuh-galuh yang lain juga saya kira punya program yang sama, tapi untuk daya jangkaunya saya kira nggak sebanyak kita gitu yang benar-benar fokus terhadap pendidikan itu. Lalu yang menjadi fokus Galuh Taruna yaitu tadi pengabdian masyarakat. Iya. Pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga itu kan, iya, pengabdian masyarakat. Jadi kita langsung terjun ke masyarakat. Ya seperti yang ya teman-teman di sini juga kan kemarin sudah melakukan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan. Iya, betul. Itu di Sukamantri, di Kecamatan Sukamantri, di Desa Tenggara Harja. Nah, itu salah satu fokus Galuh Taruna. Tapi nggak berarti kita ke yang lain juga nggak ada gitu. Iya. Kayak kemarin kita berhasil menjadi juara 1 Festival Pagelaran Budaya. Padahal kita fokusnya bukan ke kesenian, bukan ke kebudayaan, tapi bisa menjadi juara. Boleh tepuk tangan dulu, boleh? Tapi Kang, tadi sempat Akang bilang bahwasannya tujuannya didirikan organisasi ini kan untuk mempererat satu sama lain, khususnya buat orang-orang Ciamis gitu. Tapi apa sih Kang bentuk yang menjadi bukti gitu untuk mempererat? Apakah ada pembangunan atau apakah ada kegiatan gitu yang menjadi mempererat gitu? Ya banyak. Kalau kegiatan kan di komisariat kan kegiatan khususnya untuk perawatan internal sendiri kan banyak. Kemarin kan kalian ngadain diskusi juga gitu kan, pengurus komisariat diskusi, terus ada stand, terus kemudian malam Jumat ada yasinan juga, waktu bulan puasa ada terawehan juga di sini. Iya, betul. Salah satunya itu kan, ya kita berkumpul ruang riung tapi kan kegiatannya positif gitu. Betul. Ya salah satunya itu. Saya kira kalau program komisariat kan banyak ya, dan rata-rata ya kayak futsal, badminton yang kayak gitu-gitu kan banyak kalau komisariat. Betul. Kalau boleh tahu kan di setiap organisasi itu kan pasti ada yang namanya sekretariat ya, sekretariat gitu. Apakah ada gitu KMC ini tempat atau sekretariat yang khusus gitu buat mahasiswa Ciamis? Ya jadi kan sekretariat ya yang kita pakai buat buat syuting ini gitu kan. Sekretariat alhamdulillah bukan sekretariat tuh namanya, ini tempatnya namanya Asrama Keluarga Mahasiswa Ciamis, Galuh Taruna Bandung. Cuma ya kita sering kita pakai untuk kegiatan, dan banyak juga kan yang mahasiswa Ciamis yang tinggal di asrama gitu, dan gratis, tidak dipungut biaya. Jadi untuk adik-adik siswa-siswa yang mau kuliah di Bandung dan bingung nih mencari tempat tinggal gitu kan, kalau kosan kan di Bandung saya kira 500.000 mungkin agak per bulan, cukup mahal lumayan ya. Lumayan. Kosnya agak lumayan, pengeluaran lumayan membengkak tuh kan untuk bayar kosan per bulannya. Tapi kalau tinggal di asrama kan lumayan lah, kita bisa berhemat dikit. Dan jaraknya pun nggak terlalu jauh ya Kang, dari asrama ke kampus itu? Ya dari ke Unpad sama ke UIN dekat lah. Ke Unpad sama ke UIN dekat. Berarti Kang, asrama ini memang banyak sekali ya manfaatnya, terkhusus buat maba-maba nih yang sebentar lagi yang masih bingung mencari kos-kosan ataupun masih bingung nanti ada tes UMPTKIN gitu. Nanti bisa ikut nginep dulu di sini untuk ikutan tes terlebih dahulu gitu ya. Mungkin. Bisa banget. Jadi kami berterima kasih kepada para pembina, tentunya pada alumni, para senior-senior yang telah memperjuangkan dulu adanya sekretariat ini, adanya asrama ini. Juga kepada pemerintah Kabupaten Ciamis tentunya kami apresiasi lah. Itu boleh tepuk tangan dulu dong. Keren banget sih ya ini asrama KMC ini yang begitu megah, yang begitu bagus, yang saat ini kita sudah merenovasi gitu ya Kang. Kemarin saya melihat bahwasanya asrama ini sudah direnovasi gitu. Alhamdulillah semakin nyaman, semakin proper lah untuk kegiatan mahasiswa. Ya asrama organisasi daerah di Bandung terbagus lah asrama KMC.
Wih, keren sih. Tapi Kak, kalau boleh tahu terlepas dari asrama, kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang suka dilakukan oleh orang-orang yang ada di asrama ini? Tadi kan udah dijelaskan biasanya malam Jumat yasinan itu kan suka ada pamfletnya tuh. Iya, iya. Kita tiap hari Kamis kan kita ada pamfletnya ya dari Instagram anak-anak asrama namanya Barudak Galuh Taruna, itu boleh di-follow tuh. Barudak Galuh Taruna boleh di-follow, di sana banyak konten-kontennya tuh perihal kegiatan di asrama. Kayak pas malam Jumat kan kita biasanya yasinan gitu kan. Pamfletnya juga suka ada kan yang hei batur-batur itu kan Iya. gitu. Terus apa lagi? Kemarin juga kita terawehan juga di sini di aula gitu kan. Banyak ya, kalau misalkan ya pengurus pusat baik komisariat kalau mengadakan kegiatan juga kan rata-rata di sini juga gitu. Berarti memang asrama ini tuh suka dipergunakan oleh orang-orang juga ya Kang, nggak terkhusus buat KMC, buat anggota KMC, tapi banyak orda-orda lain juga ataupun organisasi di kampus juga menggunakan asrama ini. Ya, Kang? menggunakan ya, bayar tapi ya. Bayar tapi Bayar. iya. Ada fee-nya ya. Ada fee-nya ya, ada fee-nya. Kalau organisasi daerah kita bisa komunikasikan lah fee-nya berapa, nggak ada patokan harga. Begitu. Gitu. Kalau organisasi intra kampus ya kan kita tahu mereka duitnya banyak, jadi ya gimana kita aja nentuin harganya gitu. Iya, boleh Kang. Tapi Kang kalau boleh tahu, ini kan keluarga mahasiswa Ciamis ya. Iya. Jadi asal usul orang-orang yang dari Ciamis itu di paguyuban, jadi dikelompokin gitu dalam satu organisasi. Apakah ada gitu di kampus-kampus lain seperti ini Kang gitu? Selianti dari UIN gitu Kang? Iya banyak. Oh ini podcast UIN kan ya? Ini podcast KMC UIN kan ya? Iya. Iya. Ya kita kan tadi kan udah dijelaskan juga bahwa KMC Galuh Taruna Bandung terdiri dari pengurus komisariat lalu pengurus pusat gitu. Iya. Kalau pengurus, jadi dua ya Kang? ya kalau Dua. pengurus komisariat itu kan berarti tiap kampus ada komisariat UIN, UPI, Unpad, ada Polban juga, Uninus juga gitu, dan yang lainnya juga ada itu. Dan kemudian diikat dalam pengurus pusat, jadi ada pengurus pusatnya. Nah kalau pengurus pusat kan ruang lingkupnya itu Bandung Raya berarti, Iya, bukan betul, cuma betul. Bandung ya. Kalau Bandung ya Bandung Raya berarti gitu. Nah tadi kan udah dibilangin tuh ada KMC UPI, ada KMC Polban. Tapi kan kalau dijumlahin ada berapa sih Kang? Kalau komisariat yang aktif itu sekarang ada Unpad, UIN, UPI, Polban, Uninus, Unikom berarti ya. Ada berapa berarti itu? Ada sekitar 6 kayaknya. Iya, betul. Ada sekitar 6 dan kadang di kampus lain misalkan di ITB misalkan. Itu kadang ada pengurus komisariatnya, kadang enggak. Terus tiba-tiba ada lagi karena kan nggak kayak UPI yang tiap tahun kan banyak misalkan Iya, betul, mahasiswa dari Ciamis yang masuk. Kalau ITB ini kan agak perguruan tinggi yang bergengsi ya, jadi agak sulit. Kadang sekarang ada, tiba-tiba tahun depannya regenerasinya nggak ada gitu. Jadi agak belum mengurang gitu. belum apa ya, belum konsisten lah, belum konsisten. Semoga kedepannya kampus-kampus yang lain yang ada di Bandung juga ya terbentuk lebih banyak komisariat. Semoga amin Semoga, ya. semoga. Betul. Karena memang organisasi wadah gitu ya, wadah untuk Ciamis itu sangat penting, terkhusus bagi saya sendiri gitu ya, merasa terwadahi gitu dengan adanya organisasi KMC ini. Kalau boleh tahu Kang, kita kembali lagi ke sejarah, Ya. tapi ada gak sih Kang tanggapan dari orang-orang ataupun masyarakat Ciamis khususnya gitu, ataupun mahasiswa-mahasiswa gitu, tanggapan mengenai Orda Ciamis ini Kang? Ya bagus ya, pasti Bagus. sambutannya ya tentunya positif ya dari awal berdirinya. Saya kira segala sesuatu yang inputnya positif dan outputnya positif ya akan disambut baik, dengan baik juga, dengan Betul, positif betul. juga tentu gitu kan. Gitu. Ya melihat kegiatan yang kita selenggarakan ya kita fokus di pendidikan, di pengabdian masyarakat, dalam berkesenian juga. Ya itu kan saya kira nggak mungkin ada yang bertentangan perihal itu ya. Iya betul. Cerita sedikit ya Kang, bahwasannya kan kemarin saya sempat ikut bakti sosial kemasyarakatan yang itu menjadi salah satu program gitu ya dari KMC. Tanggapan dari orang tua saya itu sangat bagus gitu Kang.
bagus nih, anak saya disiplin gitu, maksudnya mandiri gitu, bisa terjun ke masyarakat. Itu merupakan kebanggaan diri sendiri gitu Kang, diapresiasi sama orang tua gitu. Ya bagus ya, karena kan begini ya, itu kan salah satunya apa ya, manfaat sederhananya kan, semua mahasiswa kan saya kira di Bandung masih menyelenggarakan yang namanya kuliah kerja nyata ya. Betul. Dan pengabdian masyarakat di KMC itu lewat program bakti sosial kemasyarakatan ya seperti itu gitu. Jadi saya kira yang udah ikutan BSK terus nanti KKN, karena biasanya BSK ini kan untuk yang semester 4 sama semester 2 tuh biasanya. Untuk semester 6 kan biasanya KKN gitu kan. Jadi pas ketika nanti KKN semester 6 ya udah nggak kaget lagi, udah pernah kok kita bahkan kayak lebih, kalau menurut saya udah mengalami KKN seperti apa dan BSK seperti apa. Itu betul. jauh lebih seru BSK malah daripada KKN gitu kan, karena kita murni mengabdi kepada masyarakat gitu kan, beribadah lah gitu kan. Betul. Kalau KKN kan ada, ya mohon maaf ya, kan aya embel-embel orang hayang nilai alus dan lain hal sebagainya, atau cuma formalitas karena syarat kelulusan dari kampus. Betul, Itu kan betul. salah satunya itu. Betul Kang, yang aku rasain juga ya pas pertama kali masuk ke UIN gitu ya, ke UIN, aku tuh tahu sidang, tahu kemasyarakatan tuh gimana, itu dari KMC gitu Kang. Iya, dari KMC pertama kali. Jujur saya itu sangat bersyukur gitu udah tergabung di organisasi ini gitu Kang. Iya, kita kan dalam Riunggaluh, Open Recruitment KMC kan namanya Riunggaluh ya. Betul. Ya dalam Jadi ada opreknya gitu ya Kang? ada namanya Riunggaluh. Tapi bukan ospek ya, kita nggak ada dimarah-marahin apa gimana. Betul. Nggak ada. Jadi di Riunggaluh itu kan ya seperti itu, kita tanamkan materi-materi yang sekiranya perlu untuk mahasiswa nanti di dunia perkuliahannya gitu. Iya, betul. Banyaklah materinya, nanti kalau yang nonton ada mungkin anak-anak SMA ya ikut Riunggaluh lah nanti. Betul. Biar tahu. Oh iya Kang, aku keinget nih. Kan tadi Akang sempat cerita gitu bahwasannya berdirinya KMC ini tidak terlepas dari pemerintah gitu, pemerintah Ciamis. Berarti kalau kayak gitu, KMC ini bersangkutan gitu ya sama pemerintah Ciamis gitu. Jadi bersinggungan gitu ya Kang. Jadi berdirinya organisasi ini kolaborasi gitu sama pemerintah. Iya, karena kita kan udah menjadi organisasi yang resmi ya. Yang resmi. Iya, organisasi kepemudaan gitu masuknya gitu kan. Jadi ya tentu kita harus bersinergi gitu kan bersama pemerintah daerah Ciamis itu sendiri gitu kan. Karena kalau menurut saya mahasiswa itu harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program-programnya gitu kan. Karena mungkin kan ada gap generasi, misalkan yang di pemerintahan mungkin pejabat-pejabat usianya berapa gitu kan. Sementara banyak masyarakat sekarang banyak yang generasi zilenial juga dan lain hal gitu kan. Ya kita harus membantu mensosialisasikan ataupun mengkomunikasikan program daripada pemerintah, ya kita harus membantu pemerintah gitu untuk mensosialisasikan programnya ataupun menjalankan programnya. Kita bantu sebisa kita sebagai mahasiswa. Ya peran kita sebagai mahasiswa itu seperti apa untuk membantu pemerintahan daerah Ciamis. Oke Kang, berarti bagus ya kalau kayak gitu, jadi ikut sambung gitu sama pemerintah. Tapi kan kalau boleh tahu, dulu ketika Akang menjabat sebagai ketua, apa sih yang menjadi hambatan gitu, tantangan untuk mengelola organisasi gitu kan? Ya pertanyaan yang bagus ya. Kalau banyak faktor sebetulnya, hambatan, rintangan dan lain, ya semua organisasi itu kan pasti ada dinamikanya masing-masing. Betul. Teruntuk juga di KMC Galuh Taruna Bandung ya juga pasti ada. Cuma mungkin yang saya soroti ini di periode saya mungkin ya, saya nggak bicara yang lain lah. Salah satunya yaitu mental inferior daripada anggota dan pengurusnya tuh. Tahu mental inferior, tahu nggak? Ya merasa apa ya? Merasa di bawah. Oh, jadi yang merasa di bawah. Enggak yang ini ya Kang, enggak yang merasa punya skill gitu. Apa bukan? Bukan seperti itu. Jadi seperti apa ya? Mental inferior itu kita merasa terbelakang, merasa di bawah gitu kan. Mungkin ngerasa kurang keren gitu kan. Orang asa teu keren miluan organisasi daerah gitu kan. Iya betul. Oh, jadi kurang oda mah enggak keren gitu ya. Jadi kurang gitu meren ya. Iya,
kurang prestis lah. Iya, betul. Kurang prestis. Mungkin mereka merasa tidak memiliki kebanggaan ketika masuk organisasi daerah. Dan itu adalah mental yang harus dibuang jauh-jauh. Betul. Soalnya ya gitu, biasanya rata-rata ada anggota-anggota ataupun pengurus KMC biasanya ketika mereka udah mendapat aktif berkegiatan di luar, di organisasi internal kampus, eksternal kampus, mereka meninggalkan KMC misalkan, atau bukan meninggalkan ya, kurang aktif lah gitu di KMC. Itu kan salah satunya. Saya kira kalau mau melihat besar atau tidaknya KMC gitu kan, ya secara nyata ya boleh dilihatlah sekretariatnya gitu. Iya, betul. Saya kira nggak ada organisasi internal dan eksternal kampus yang segede ini ya sekretariatnya betul. gitu kan. Jadi atas dasar apa gitu para anggota ataupun pengurus mempunyai mental yang inferior gitu, itu harus dibuang jauh-jauh sepertinya. Iya, memang betul. Karena mental yang yang menimbulkan kita bangga itu tergantung kitanya gitu, tergantung kita kontribusi di dalam organisasi tersebut gitu ya Kang. Gini Kang, tadi kan udah disinggung nih sama Akang bahwasannya ini tuh namanya asrama. Tapi pas lagi ngobrol sama saya, Akang itu sempet ngobrol-ngobrol sekretariat. Nah, memang apa sih bedanya gitu? Bedanya asrama sama sekretariat? Sama aja. Jadi kita sekretariat tapi konsepnya kan asrama. Kalau kita lihat dari mulai dari kamar-kamar itu kan besar tuh. Iya, betul. Muat untuk 4 sampai 5 orang kan. Itu kan asrama itu ya seperti gitu. Iya. Tapi kemudian ada yang khusus dijadikan untuk ruangan yang dijadikan tempat sekretariat gitu. Kalau sekretariat kan cuma kayak misalkan ruangan untuk podcast ini misalkan, nah itu sekretariat mungkin kan. Kalau asrama kan berarti itu lebih besar. Sebetulnya kita itu waktu itu ada plang kan di depan sekretariat. Nah waktu itu ketika kita mendesain plang itu, kita usul ke grup Ikatan Alumni Galuh Taruna. Ada, kalau nggak salah kita usul namanya pendopo, ada sekretariat, asrama, terus satu lagi apa ya, saya lupa. Lupa tuh. Terus kemudian kata para pembina udah katanya sekretariat aja namanya. Jadi sekretariat gitu. Gitu ya Kang. Gitu. Oke Kang, terlepas dari sejarah dan juga cerita tadi yang sudah Akang bicarakan, apa sih harapan dan juga doa gitu buat asrama ini, buat organisasi ini, dan juga buat semuanya gitu Kang? Ya semoga kedepannya ya tentu saya berharap KMC Galuh Taruna Bandung sampai yaumil akhir tetap ada gitu. Sehari sebelum kiamat masih ada lah gitu. Ya, sehari sebelum kiamat tuh masih ada lah. Saya inginnya seperti itu. Saya kira harus terus dirawat gitu kan ya, tugas-tugas para pengurus komisariat. Saya juga apresiasi adanya podcast ini. Saya kira itu sebuah kemajuan dalam bidang apa ya? Dalam bidang digitalisasi gitu kan, adanya podcast. Dulu ketika saya jadi pengurus komisariat, nggak kepikiran saya bikin podcast seperti ini ya. Apa nama podcastnya? Gamon ya? Iya, Gamon. Galuh Omon-Omon. Itu boleh, itu terinspirasi dari mana itu Galuh Omon-Omon itu? Kenapa harus omon-omon gitu? Apakah terinspirasi dari Pak Prabowo atau dari siapa, sosok siapa gitu? Karena memang omon-omon itu bincang-bincang yang gak jelas gitu Kang. Oh jadi ini nggak jelas nih bincang-bincang ini? Ini jelas Kang. Iya. Tapi yang orang-orang di sini di asrama ini kan ngomongnya suka nggak jelas, jadi suka omon-omon gitu kan. Iya. Gitu. Ya bagus kan, berarti kan dari judul podcastnya apa ya, menarik perhatian, ya, menarik betul. atensi untuk minimal dilihat lah gitu. Iya. Itu kan kedepannya mungkin nggak selalu kapasitas orang yang duduk di sini nanti kelamaan kan akan lebih tua. Besar gitu. Ya untuk kedepannya kan kapasitas yang nantinya menjadi narasumber mungkin ya, itu ya nantinya kan mungkin akan ada pembina-pembina yang lain ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh-tokoh pemerintahan yang lain. Betul. Mungkin aja ada gubernur Jawa Barat ke podcast ini kan, kita nggak ada yang tahu gitu kan, kayak kita doain aja gitu kan. Betul sih Kang. Semoga saya kira podcast ini terus konsisten gitu kan. Itu yang paling penting, konsistensi sih. Kalau cuma 1-2 terus nantinya nggak ada dan diteruskan oleh kepengurusan selanjutnya oleh adik-adik kita yang lain diteruskan juga gitu. Saya semangat kepada pengurus KMC Win gitu kan.
Ya, siap-siap. Berarti memang digital itu sekarang lagi membuming gitu ya, Kang. Jadi memang adanya podcast ini untuk menyebarluaskan bahwasannya ada gitu wadah organisasi buat mahasiswa yang berasal dari Ciamis ya, Kang. Di Bandung. Iya, di Bandung, terkhusus di Bandung gitu. Baik nih Kang, dari awal sampai akhir telah kita ceritakan, telah kita dengarkan bersama. Dan terima kasih juga Akang sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini yang sangat menginspirasi, yang sangat menginspirasi, dan juga semoga kedepannya kita semua bisa lebih peduli atas dasar kepemilikan diri untuk organisasi kita ini. Nah, betul. Jadi nanti tolong yang mau Riung Galuh, tonton dulu podcast ini. Ya, Sejarah betul. KMC. Iya. Ya, betul. Supaya kalian lebih tahu lebih dekat gitu. Dan terima kasih Akang, boleh untuk melanjutkan aktivitasnya. Siap, terima kasih sama-sama dan sudah selalu diundang. semangat dan semoga cepat selesai juga Amin. skripsinya. Amin. Doain aja. Ya, amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir sudah kita dengarkan bersama cerita dan sejarah KMC Galuh Taruna Bandung. Untuk itu kami pamit undur diri, dan bagi teman-teman yang masih kepo, tunggu aja ya podcast-podcast selanjutnya dan stay tune di sosial media KMC Galuh Taruna Bandung. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getih Galuh, Cadung Galuh.